Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat kembali kita berbakti di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini adalah pagi yang indah, di mana kita bisa kembali menikmati hadirat Tuhan, menikmati indahnya bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau memuji, memuja dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang sudah siap saat pagi hari ini, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan serahkan ibadah kita dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Sungguh hati kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah dan rahmat Tuhan yang melimpah sampai pada pagi hari ini. Tuhan masih memberi kami nafas hidup, Tuhan masih memberi kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Sebab dari itu kiranya turunlah berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Tuhan melawat setiap kami dan urapan kuasa Tuhan mengalir mulai dari yang paling depan bahkan sampai yang paling belakang, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap kami boleh mengalami kasih Tuhan, setiap kami boleh mengalami kuasa Tuhan, lawatan dan jamahan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami menikmati hadirat Tuhan yang indah dan kami tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak bersama-sama, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Kami teringat Tuhan buat teman-teman kami, kiranya Tuhan sertai setiap langkah mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini tanpa ketinggalan berkat Tuhan sedetik pun. Tuhan, sucikan, kuduskan dan berkati segala sarana ibadah yang kami pakai pada pagi hari ini. Biarlah semuanya boleh mendukung ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai dan kami buka ibadah kami di dalam satu nama Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan saudara. Mari kita berikan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Inilah rindu kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh hati dan jiwa kami Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Segenap hati kami serahkan di altar Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang layak dipuja selama-lamanya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu ya Allahku, pulihkan hati, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku
Saudara sedang kami berdiri, mari kita angkat pujian ini lagi saudara. Inilah hidup kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memuji-Mu, memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Hallelujah.
Terima kasih Yesus. Tiada lain seperti Engkau Yesus. Haleluya. Angkat suaramu memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh kami beruntung punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan setiap waktu setiap detik Tuhan. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Dan apa kami membalas kasih-Mu selain memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu selalu datang ke hadirat Tuhan, membawa seluruh hati dan jiwa kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Yesus yang sangat baik, kami bangga punya Bapa seperti Engkau Yesus. Haleluya. Ini hari itu kami Tuhan, selalu berada di hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak kami sembah selama-lamanya Tuhan, karena Engkau Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita saat pagi hari ini saudara. Kita beruntung punya Bapa yang baik seperti Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kita saudara. Dia selalu ada bagi kita saudara, merasakan setiap saat, setiap waktu ya. Selamat datang buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir saat pagi hari ini. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin saudara. Amin. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat. Dia berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Hey. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, namanya berkuasa, membebas umatnya berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Di dalam Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasarnya Allah kita. Dia percaya, haleluya. Engkau hebat Tuhan, betapa hebat, betapa kuat kasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja Raja. Betapa hebat, betapa kuat kasarnya Allah Tuhan. Dia percaya.
nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nama Yesus adalah Tuhan. Bukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Bagi sumpah nama Yesus. Hey! Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan lagi. Maju nama Yesus. Haleluya. Bagi sumpah nama Yesus. Mari maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yesus, nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, silakan duduk saudara. Nama Yesus di atas segalanya. Dia adalah Raja segala raja, sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin, saudara. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah Tuhan. Jika sebentar saatnya kami akan memberikan persembahan kami buat Tuhan, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan yang lain-lain, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tuhan akan memberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan roh sukacita. Kami memberi buat Tuhan. Berkati juga Tuhan. Mungkin ada yang belum sempat memberi,
Kiranya Tuhan berkati juga supaya lain waktu mereka boleh memberi berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami, berkati yang mengelola keuangan ini Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan sehingga persembahan yang kami berikan dengan sukacita boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Untuk yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Kita angkat pujian, ku beri yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, senang hati kami dan jiwa kami berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Beri yang terbaik. Beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku, dan senang jiwaku, dan senang jiwaku. Terima kasih untuk persembahan yang kita sudah berikan buat Tuhan. Jika sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita saudara. Kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sering kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan sebab itu ajar kami untuk selalu memahami apa yang Kau ingini dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Bagai di padang belantara, tapi jejak-Mu sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus, bagi-Mu kami rela menghamba Tuhan. Haleluya Yesus. Seriku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Seriku tak mengerti, seriku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi
Saya mau saudara bangkit berdiri. Katakan, seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Ajar kami tetap percaya kepada Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu aku rela, kami rela menghamba Tuhan. Katakan, seribu tak mengerti. Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di bulan tara yang gelap, tanpa seribu tanda, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Seribu tak mengerti, seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanda, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Begitu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, it's terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan untuk menghamba seumur hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Menggenapi setiap karya-karya Tuhan. Ajar kami tetap selalu percaya kepada Engkau selama-lamanya Tuhan. Karena Engkau lah andalan dalam hidup kami Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya Yesus. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus. Terpuji Yesus, Allah yang layak disembah, Allah yang layak
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau selama-lamanya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, hamba-Mu yang mengambil firman Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya untuk firman Tuhan. Kami mau teduhkan hati kami. Kami mau tenangkan jiwa kami Tuhan. Sebentar Tuhan mau berbicara melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah dan kami siap mendengar Tuhan. Kuasai ruangan ini, terlebih kuasai ruangan hati kami. Biar setiap benih firman yang akan ditaburkan jatuh di tanah hati kami yang paling subur Tuhan, sehingga pada akhirnya setiap benih itu boleh berbuah 60, 80, bahkan 100 kali lipat ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Luar biasa Tuhan yang kita sembah, yang hari ini mengumpulkan kita anak-anaknya untuk dapat beribadah, memuji, menyembah. Sekedar kebenaran firman akan disampaikan. Saya teringat beberapa minggu yang lalu saya membawakan firman Tuhan mengenai rahasia ibadah orang Kristen. Ternyata rahasia ibadah orang Kristen itu sungguh agung, saudara. Karena di dalam rahasia itu, rahasianya orang Kristen, ibadahnya orang Kristen itu belum ada pujian, saudara. Di mana Allah yang menciptakan langit dan bumi itu bertata di atas pujian umatnya. Dan kita tadi sudah bersorak-sorai buat Allah kita. Kita nyatakan bangkit. Kita nyatakan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Betapa Allah disenangkan pada siang hari ini. Tentunya ada doa permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah jawaban bagi kita semua. Terima kasih buat Bapak Gembala beserta Ibu serta majelis yang memberikan waktu untuk saya sama-sama men-sharingkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu menguatkan iman kita. Bahkan di tengah goncangan hari-hari ini, kita belum lepas, belum endemi dari COVID-19, saudara. Tetapi kalau hari ini kita beribadah, berarti firman Tuhan tergenapi, bahwa Tuhan tidak pernah akan sekali-kali membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Amin. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita, sukacita kita pada pagi hari ini, bahwa Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah membiarkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah yang membuat kita tetap bersukacita pada pagi hari ini. Dan kita tetap menjalankan ibadah dengan prokes yang ketat, kan? Dengan mencuci tangan, dengan memakai masker, dengan menjauhi, menjaga jarak,
Mari kita sukseskan program pemerintah untuk segera kita mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara mau menyukseskan program pemerintah? Haleluya. Itu yang umat Tuhan juga harus mematuhi peraturan-peraturan pemerintah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan membawakan firman dengan judul legacy atau warisan Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu baru-baru ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya melayani beberapa keluarga bagaimana menghadapi anak-anak zaman sekarang, Saudara. Suatu hari ada seorang ibu datang kepada saya, "Pak, saya nggak bisa tidur, Pak. Sudah susah tidur, sudah minum obat, nggak bisa tidur." Oh, ada apa ya kira-kira ya? Kalau secara kedokteran mungkin itulah yang dinamakan insomnia. Sudah kronis, Saudara. Bayangkan selama 3 tahun tidak bisa tidur. Tidur hanya 5 menit bangun. Singkat cerita, setelah saya korek-korek, kenapa Bu kok nggak bisa tidur gitu? Rumahnya besar Bapak Ibu Saudara, 500 meter tuh. Dia supaya capek, dia kerjakan semua pekerjaan rumah. Dari menyapu lantai, mengepel lantai, mencuci, menggosok. Tujuannya apa? Dia nggak pakai pembantu Bapak Ibu Saudara, supaya capek dan bisa tidur, Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Tidak bisa tidur. Akhirnya kebetulan saya ini adalah seorang terapis Bapak Ibu Saudara, yang melayani orang-orang sakit, yang hari-hari ini tidak pernah punya waktu, tiada hari tanpa melayani orang-orang sakit. Ada yang sakit stroke, ada yang sakit hipertensi, ada yang hipo, semuanya Saudara. Ternyata pelayanan kita nggak usah cari pelayanan, Saudara. Kalau melayani orang sakit tiap hari pasti ada orang sakit. Ini adalah pelayanan yang sejati. Saya tanya, kenapa ibu kok nggak bisa tidur gitu? Ternyata dia katakan sudah hampir setahun ini dia tidak berbicara sama putranya. Tidak ada komunikasi. Hatinya sedih, hatinya terluka. Kenapa? Anaknya bilang, "Ma, Mi, mulai hari ini Mami nggak usah ngomong sama aku juga nggak usah ngomong sama Mami." Oh, ternyata ini masalahnya. Triggernya adalah ini. Gak bisa tidur. Karena saya seorang hamba Tuhan, saya nasihati dengan firman Tuhan. Akhirnya saya ajak orang biasa, Saudara. Kalau ngajak orang kaya gitu, Saudara, apalagi saya lebih muda dari beliau, kadang-kadang canggung gitu. Tetapi firman Tuhan, beritakanlah firman. Siap, tidak siap, baik waktunya baik atau tidak, beritakan firman. Katakan. Saya ajak. Akhirnya suaminya juga diskusi. Akhirnya kemarin ketemu sama anaknya, saya kasih salam dong sama Rudi. Anaknya baik, Saudara. Dia baik. Gak ada namanya kelihatannya sinis atau enggak. Baik, Saudara. Jadi hari-hari ini banyak komunikasi yang hilang, Saudara, dari keluarga. Dan Tuhan mau memulihkan hari-hari ini keluarga dulu, Yerusalem kita dulu, Saudara. Ada juga seorang ibu mengeluh, Saudara, punya anak perempuan sudah berumur. Ketika hari ini dia merasa sedihnya luar biasa. Kalau saya mungkin nggak kuat, Saudara. Anak ini stres dikarenakan kuasa kegelapan. Ketika menikah, suaminya ini ternyata dia mau masuk Kristen karena ada sesuatu mungkin. Masih punya penyembahan nenek moyang. Kebetulan mereka adalah orang Batak, Saudara. Anaknya hari ini stres. Setiap hari dia ganti baju kira-kira berapa Bapak? Sehari ganti baju 40 kali. 40 kali dia ganti baju. Setiap hari dia beli baju, Saudara. Dan hari ini ibu itu juga kita melayani orang seperti ini. Pak, saya minta dilayani, Pak.
Kami kayak merasa ada kuasa kegelapan yang mencengkram keluarga kami, sehingga ibu ini, saudara tahu nggak, diusir sama anaknya sendiri. Tolong mama pergi dari rumah ini, padahal yang punya rumah siapa, ya kan? Hari-hari ini banyak kontradiksi yang terjadi, saudara. Kita layani dengan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan ketika kau dicobai, kau akan diberikan kekuatan dan jalan keluar. Berkatakan, aku mengasihi Tuhan, aku mau mengampuni anakku. Saya sebut anaknya dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lepaskan kuasa-kuasa kegelapan. Karena kita diberi otoritas, saudara. Barang siapa percaya kepada tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam nama. Jadi dengan setan, Bapak Ibu jangan takut. Kita diberi otoritas. Markus 16:16 katakan. Jadi kita minum racun, jangan sengaja minum racun, saudara. Ketika kita dijahilin orang, mungkin kita akan diracun gitu. Tetapi kita dalam nama Tuhan Yesus, racun tidak akan. Amin, saudara. Dan mereka akan menumpangkan tangan kepada orang sakit itu akan disembuhkan. Yang penting kita percaya sama Tuhan. Hari-hari ini banyak kejadian yang membuat kita miris, saudara. Mungkin di sekeliling kita ada, mungkin Bapak Ibu juga mengalami seperti ini. Tapi yakinlah, firman Tuhan tetap ya dan amin. Dia tidak akan pernah membiarkan. Dia akan selalu memberikan jalan keluar dan kekuatan. Asalkan kita mempunyai hubungan yang intim bersama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Terkadang kalau kita ngomong sama orang lain, bukan jawaban yang kita terima. Malah apa, saudara? Disyukur, syukur katanya. Tapi kalau kita nangis sama Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan akan menampung air mata kita di gerbangnya, saudara. Dan Tuhan akan memberikan jawaban. Amin, Bapak Saudara. Satu ayat yang akan mendasari pemberitaan firman Tuhan yaitu terambil dari Amsal 13 ayat 22. Dikatakan bahwa orang baik akan meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Saya yakin dan percaya bahwa kita di sini adalah sudah sebagian adalah orang tua. Mungkin sebagai nenek, opung atau oma gitu. Ternyata orang baik itu harus meninggalkan warisan kepada anak cucu kita. Tentunya warisan apa aja, Pak? Gitu. Tentunya kalau kita memberikan warisan supaya anak kita meraih prestasi yang tertinggi, hidup yang maksimal dalam hidupnya, kita akan memberikan pengetahuan pendidikan yang tinggi tentunya. Tidak salah kita memberikan kursus-kursus, menyekolahkan anak kita sampai ber-SS, S1, S2, S3, saudara. Tidak salah kita memberikan juga harta kepada anak cucu kita supaya mereka hidupnya tidak berkesusahan kemudian hari. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan lupa memberikan warisan, yaitu iman kepada Tuhan. Untuk hidup takut akan Tuhan, saudara. Tidak sedikit setelah anak kita lulus meraih prestasi yang tinggi, malah lupa, saudara. Bukan hanya lupa kepada orang tua, lupa kepada Tuhan yang sudah memberkati. Saya teringat kalau waktu kecil, Bapak Ibu Saudara, saya hidup di desa. Ibu saya pendeta yang sederhana, melayani di desa, bahkan masuk tengah hutan. Yang dia katakan setiap pagi 4:30 atau jam 4 bangun dia sudah berdoa di samping anak-anaknya tidur, saudara. Mau nggak mau, saudara, kita juga ikut terganggu, saudara ya. Katakan, Yesus berkati anak-anakku. Ayo nak bangun pagi, baca satu ayat buat bekal hidup kamu. Kalau nggak bangun Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Dia ambil air, disiram. Mau nggak mau kita bangun. Satu ayat saja buat bekal hidup kamu. Ternyata sampai sekarang yang saya ingat bukan saya tidak pernah ditinggalin warisan harta sama orang tua saya. Saya juga disekolahkan hanya maksimal SMA karena saya tahu bahwa saya nggak akan kuliah. Jadi saya sekolahnya asal-asalan, Bapak Ibu Saudara. Dari 45 siswa saya ranking 43. Luar biasa bukan? Karena tahu bahwa ini nggak akan kuliah gitu.
Tetapi saya yang ingat sampai hari ini, orang tua saya meninggalkan sebuah warisan yang tak ternilai, yaitu supaya hidup takut akan Tuhan. Baca firman setiap hari walaupun satu ayat. Satu ayat gak berat Bapak Ibu ya. Satu ayat. Tetapi itu susah kadang-kadang dilakukan. Bisa berubah 3 hari gak baca, sehari baca gitu saudara. Orang baik meninggalkan warisan kepada anak cucunya. Bahkan Raja Daud berkata, dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti, tetapi tiap hari menaruh belas kasih, bahkan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Itulah upah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang yang benar di dalam Tuhan, anak cucunya dipelihara Tuhan. Amin. Kita tentunya mau anak cucu kita jadi berkat, menjadi orang yang berhasil. Tapi sebetulnya kuncinya adalah hidup benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi sudah 2 tahun kita jalani. Kebaktian tadinya nggak ada Pak ya, sekarang dia kan dengan prokes yang ketat. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim ke tempat ini. Ini adalah kemurahan Tuhan. Betapa orang yang rindu beribadah, orang yang senantiasa haus akan perjumpaan dengan Tuhan, itu menunjukkan orang-orang pilihan. Dan Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Sementara orang-orang kalau minggu bingung mau rekreasi kemana, mau makan di mana, tetapi Bapak Ibu mengutamakan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan juga akan mengutamakan Bapak Ibu Saudara. Saya rasa saya tidak hari ini kita masih ada di suasana Natal dan Tahun Baru. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru juga. Kemarin saya nggak bisa ikut Pak ya, karena saya juga ke Madiun Natal bersama dengan orang tua. Kemarin saya juga mengikuti Natal Peradi, pengacara seluruh Jakarta. Mereka merayakan Natal, saudara. Peristiwa Natal tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa yang ada di Taman Eden. Ada apa di Taman Eden? Di Taman Eden manusia terputus hubungannya dengan Allah, memberontak Allah. Semua tumbuhan di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat janganlah engkau makan, sebab ketika engkau makan engkau akan mati. Tetapi manusia adalah puncak ciptaan Allah. Setelah Allah menciptakan terang dan gelap, menciptakan pohon-pohonan, hewan, semuanya, terakhir Allah menciptakan manusia. Manusia diciptakan Allah, diberikan free will, kebebasan untuk memilih. Tetapi manusia memilih suara iblis daripada mematuhi perintah Allah. Akhirnya manusia jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kematian yang kekal, dan dicengkram oleh iblis, Bapak Saudara. Jadi Natal adalah peristiwa, adalah karya Allah yang besar. Mengapa saudara? Karena manusia setelah jatuh dalam dosa, manusia semakin hari semakin jahat. Kalau kita perhatikan berita-berita di televisi, berita patroli atau apa itu saudara, kejahatan manusia semakin hari semakin menjadi, saudara. Orang tua, ada yang membunuh anaknya sendiri, anak bisa membunuh orang tuanya. Betapa kasih manusia semakin hari semakin hambar, saudara. Kasih manusia semakin hari semakin hilang, saudara. Kejahatan dan jauh dari hadapan Allah manusia hilang. Untuk itu Allah mengirimkan nabi-nabinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabinya, tetapi manusia tetap jahat dan tidak mau kembali, saudara. Dan akhirnya Allah mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Firman menjadi manusia.
Ini adalah sebuah karya keselamatan yang luar biasa, saudara. Setelah mengirim nabi-nabinya gagal, dia mengirimkan firman-Nya sendiri menjadi manusia. Dan firman itu telah menjadi manusia. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan kematian yang kekal, supaya kita kembali kepada Allah. Firman Tuhan katakan, Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan mengenal jalan kebenaran. Itulah kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Kasih-Nya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang hari ini kita puji, kita sembah, saudara. Kita tinggikan. Kita punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Kenapa, saudara? Dia datang sendiri menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara, untuk melepaskan saudara dari dosa, untuk melepaskan saudara dari cengkraman iblis, untuk melepaskan saudara dari kematian kekal. Bagaimana caranya Allah mengalahkan saudara? Keselamatan ini sangat penting untuk kita mengerti, saudara. Apalagi kita sudah, kalau di desa Bapak Ibu Saudara, maaf, orangnya sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek gitu kan. Keselamatan ini harus dikumandangkan supaya kita tahu betul kemana setelah kita hidup ini, saudara. Jalan kemana, kita harus yakin siapa yang menyelamatkan dan tujuannya apa kita diselamatkan. Itulah Tuhan menjelma menjadi manusia. Dengan penyalibannya, dia taat sampai mati untuk mengalahkan dosa, saudara. Kematiannya mengalahkan iblis. Logikanya gimana, saudara? Kematiannya mengalahkan iblis sebagai penguasa maut, saudara. Ketika semua orang takluk kepada maut, pada kematian, orang tua kita mati, opung kita mati, nenek kita mati, semua tokoh-tokoh di dunia mati, saudara, dan tidak bangkit lagi. Lah, Tuhan Yesus kan juga mati, saudara. Tapi ingat, 3 hari dia bangkit. Dia lepas dari kematian. Itulah iblis ditaklukkan, saudara. Betapa kita bangga. Dia bukan hanya lahir saja, saudara, tetapi dia disalibkan, mati, dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia tidak mati lagi, saudara. Itulah berita keselamatan, supaya kita semakin yakin bahwa kita tidak salah pilih, saudara. Kita tidak salah pilih menjadi pengikut Kristus. Iman kita tidak bisa ditukar dengan apapun juga, saudara. Supaya semakin hari iman kita semakin kokoh, tidak bisa digeser, tidak bisa digoncangkan dengan apapun juga, saudara. Apapun juga, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena apa? Dialah penyelamat kita, saudara. Semua boleh hilang. Apalagi hari-hari ini banyak pengusaha yang pahit, saudara. Kata Pak Anies, saya ini juga pengusaha katanya. Tapi pahit juga. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita nggak ada masalah. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita sukses terus, saudara. Terkadang Tuhan izinkan kita jatuh, tetapi firman Tuhan, kita tidak sampai tergeletak. Amin. Orang Kristen boleh jatuh, orang Kristen, orang yang setia bisa jatuh, tetapi firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan tangannya selalu menopang supaya kita tidak sampai tergeletak. Itu yang menjadi kekuatan kita, penghiburan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan semuanya terjadi, tetapi kita lihat ini belum titik, saudara. Belum apa? Kalau belum titik, ini belum berakhir. Ini masih koma, saudara. Kalau masih ada koma berarti masih ada harapan. Tuhan membuat bisnismu hancur bukan karena ingin menghancurkan Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan ingin memurnikan iman saudara. Tuhan akan pulihkan seperti Ayub, saudara. Punya anak 10 semuanya mati, punya harta ludes,
tinggal istri saudara. Istri pun kalau istri nggak setia sama Tuhan, nggak takut akan Tuhan, bisikannya yang aneh-aneh. Ayo Pak, sudah Pak, kita udah bisa ngapain ikut Tuhan, tetap setia. Tetapi kalau kita punya iman yang teguh, tahu bagaimana Allah menyelamatkan kita, tidak bisa ditukar dengan apapun. Kekayaan, prestasi, jabatan itu hanya titipan Bapak Ibu Saudara. Tuhan titipkan buat Bapak Ibu Saudara, semakin mengasihi enggak? Semakin diberkati, semakin lupa pekerjaan Tuhan enggak? Tuhan mulai uji kan. Tapi kalau saudara mempunyai iman yang teguh, murni seperti Mas Saudara, Tuhan pasti angkat kembali saudara, dipulihkan kembali. Bapak Ibu jangan putus asa. Itu firman Tuhan. Dia katakan jangan takut. Setiap hari Tuhan katakan jangan takut anak. Hidup boleh berat, tapi penyertaan Tuhan senantiasa buat kita. Itu yang katakan Tuhan, kau baik, kau sangat baik. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Itulah Allah kita saudara. Tidak menyertai hari ini saja atau besok, Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Berarti setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari ada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin. Itu yang menjadi kekuatan saya hari-hari ini. Hanya Tuhan yang menjadi pertolongan. Bapak Gembala sudah katakan, Pak saya sudah habis Pak. Kan sudah menikmati semua. Oh iya betul-betul. Pasti Tuhan ada jalan keluar. Kita perlu mentor saudara. Kita perlu dekat orang-orang yang berpikiran positif saudara. Jangan kita ngeluh. Jangan kita ngeluh, temennya juga ngeluh. Nggak ada jawaban saudara. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang imannya kuat, senantiasa memperkatakan firman, itu yang perlu kita bergaul saudara. Sehingga kita dikuatkan. Oh iya betul. Tuhan kita dahsyat. Pasang udah habis. Tuhan kita kaya. Gitu kan. Sebentar lagi juga pulih kan. Coba kalau kita, lu sih katanya nggak hati-hati. Ya kan, sudah aku bilang kejeblok kan. Itu orang kurang baik itu, kamu tetap bergaul. Tapi kalau kita bergaul sama intim sama Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang senantiasa berpikiran positif, yang hidupnya dekat sama Tuhan, pasti jawabannya Tuhan juga menjawab saudara melalui orang-orang dekat saudara. Makanya pentingnya kita berkomunikasi saudara, bersekutu bersama-sama untuk saling menguatkan saudara. Mungkin nggak bisa diselenggarakan dengan face to face, tetapi bisa dengan Zoom saudara. Kita perlu, karena manusia diciptakan sebagai zoon politikon, sebagai makhluk sosial saudara. Nggak bisa hidup sendiri, mati pun nggak bisa ke kuburan sendiri saudara. Saudara perlu sahabat saudara, perlu orang-orang yang mementor saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupakan Tuhan. Kalau hari ini dalam pencobaan yang berat, Tuhan katakan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Dengarlah anakku, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku sanggup pulihkan hidupmu seperti aku membalikkan tangan. Wah, dahsyat. Yang diberikan Tuhan hari-hari ini buat saudara, tetap percaya. Biarlah keselamatan yang besar ini saudara, kita wariskan kepada anak cucu kita, supaya hidupnya tetap takut akan Tuhan saudara. Mulai dari kecil saudara, ajaklah membaca Alkitab, ajaklah bersekolah minggu, serahkan kepada kakak-kakak sekolah minggu untuk dididik takut akan Tuhan saudara. Jangan sampai ada penyesalan saudara. Jangan sampai menyesali kemudian hari saudara. Baru aja kemarin sore saya melayani orang seknek saudara. Ibunya, bapaknya sudah umur 90 tahun, ibunya 82. Anak-anaknya bilang, nanti kalau bapak mati katanya, nanti mama kita taruh bapak di jumbo aja. Mamanya ternyata masih waras, masih ingat sama, enak aja rumahku banyak. Walaupun canda saudara, biarlah anak-anak kita
ketika hidupnya takut akan Tuhan, mereka akan menghormati orang tuanya. Kalau kita rindu anak-anak kita hidup berbahagia, panjang umur, sukses, hidup maksimal dan prestasi, didiklah dia takut akan Tuhan. Ayat terakhir buat kita terambil dari Efesus 6 ayat 4. Biar ini memberkati kita. Saya rindu anak cucu kita semua jadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 1, 2, 3, 4 ya Bapak Ibu Saudara. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kapan? Ketika engkau makan bersama. Kapan? Ketika mau tidur. Kapan? Ketika di dalam perjalanan. Sampaikan firman Tuhan. Perkatakanlah Taurat ini, firman ini, siang dan malam, sehingga kita memberikan harta yang tidak ternilai kepada anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan puji dan syukur kita. Ku ada sebagaimana ku ada karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita katakan kita terima kasih buat firman hari ini. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Kami rindu anak cucu kami hidup berbahagia, panjang umur. Firman Tuhan katakan, ketika kami bisa menghormati orang tua kami, bisa menghormati dan menyenangkan orang tua kami, itu adalah kunci kesuksesan dalam hidup. Seperti Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya
menjadi pengemis meminta-minta roti. Tetapi anak cucunya senantiasa punya belas kasihan, memberi pinjaman kepada orang. Anak cucunya menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Materaikan firman ini Tuhan, kami bawa pulang dan kami beritakan firman ini kepada orang lain juga, supaya orang lain juga menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, sudah memberkati kami semua jemaat Tuhan yang ada di Bogor ini Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang tua yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan, karena Tuhanlah menjadi andalan dan pengharapan kami, kekuatan kami di tengah-tengah masa yang susah ini Tuhan. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai kami senantiasa bahkan sampai akhir zaman. Terpujilah Tuhan. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami siang hari. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami berikan kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mungkin kami tidak bisa mewariskan harta benda kepada anak-anak kami, tetapi kami masih bisa mewariskan iman kepada mereka, kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami ajarkan kepada mereka sejak kecil. Karena firman Tuhan itulah yang akan menuntun langkah mereka, membuat mereka berhasil pada waktunya. Dan Tuhan berkati orang-orang tua supaya mempunyai beban untuk mewariskan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar, berikan hati yang mengasihi buat anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh dibawa untuk semakin mengenal Tuhan semakin dalam. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Jemaat-jemaat yang membawa masakan, Tuhan memberkati mereka, dan kami sucikan, kuduskan semuanya, supaya apa yang masuk dalam tubuh kami menjadi kekuatan dan kesehatan buat kami. Kami akan pulang, dan kiranya Tuhan memberkati kami. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Silakan ambil waktu sejenak untuk saat itu. Tuhan memberkati kita semua.